Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur dengan NIM H05230744. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih arti kepemimpinan bagi Gen Z. Coba deh kita jujur pada diri kita sendiri. Kadang kita ngerasa sekolah itu kayak roller coaster. Ada momen seru ketemu teman, belajar hal baru, pengalaman baru, ataupun ilmu-ilmu baru yang kita pelajari. Tapi ada juga momen bikin frustasi sama tugas yang gak ada habisnya, ujian yang bikin stres, dan kurikulum yang terasa kurang relevan karena selalu berganti. Kita sering bertanya-tanya, buat apa sih belajar ini? Emang bakal kepake di dunia nyata? Tetapi pertanyaan itu wajar banget, guys. Apalagi di era digital kayak sekarang, di mana informasi bisa kita akses dengan mudah lewat smartphone. Kita bisa belajar coding dari YouTube, bahkan kita bisa belajar marketing dari podcast, atau bahkan belajar sejarah dari TikTok. Jadi apa gunanya lagi pendidikan formal bagi diri kita? Nah, disinilah kita harus mengubah mindset kita tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu bukan cuma tentang apa yang kita pelajari di sekolah, tetapi tentang proses pengembangan diri seumur hidup. Ini tentang kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi di tengah perubahan dunia yang begitu cepat. Pendidikan di era Gen Z itu harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan global. Kita nggak bisa cuma mengandalkan hafalan atau teori yang ketinggalan zaman. Kita harus fokus pada pengembangan skill yang beneran kepake di dalam suatu pekerjaan, kayak creating thinking, problem solving, communication, collaboration, dan yang paling penting adalah digital literacy. Dan karena di dalam suatu pekerjaan itu yang paling diutamakan itu adalah keterampilan atau skill. Bagaimana kita dalam bekerja kalau kita tidak memiliki yang namanya skill atau keterampilan dalam bekerja? Karena nilai ijazah kita di SMP, di SMA, atau bahkan di S1 itu tidak ada nilainya ketika kita bekerja, baru kita tidak memiliki yang namanya skill atau keterampilan dalam bekerja. Selain itu, pendidikan juga harus personal. Setiap orang punya minat, bakat, dan gaya belajar yang beda-beda. Kita nggak bisa paksakan untuk mengikuti satu kurikulum yang seragam. Kita butuh pendidikan yang fleksibel, yang bisa kita disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya kita masing-masing. Contohnya begini, ketika kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh memaksakan kepada peserta didik kita atau kepada siswa kita untuk menggunakan satu metode. Karena jangan sampai ada siswa kita yang kurang cocok dengan metode tersebut sehingga susah sekali dalam mengikuti pembelajaran. Dan kita sebagai seorang guru harus menggunakan metode yang bervariasi dalam kelas ketika mengajar, supaya peserta didik kita juga mampu menyesuaikan di mana metode yang memangnya sesuai untuk dia gunakan ketika dalam belajar di kelas, sehingga siswa kita tidak kewalahan dalam belajar. Jadi, apa sih arti pendidikan yang sebenarnya buat Gen Z? Ini bukan tentang mendapatkan ijazah atau gelar. Ini tentang membuka potensi diri, menemukan passion, mengembangkan skill, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan berpeluang untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pandangan lain tentang pendidikan di era Gen Z? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar ya.
atau DM di akun Instagram. Oke, itu dulu obrolan kita hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan semangat buat kita semua. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Sampai jumpa. Dan mungkin sampai di sinilah pembahasan kita dan pembicaraan kita mengenai seputar tentang apa sih arti kepemimpinan bagi Gen Z. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye guys.